Kula badhe cerita tentang apa tradisi mendoakan mayit utawi kirim donga kangge mayit itu sudah dibukukan atau dikitabkan oleh ulama-ulama dulu. Kita tahu Kiai Haji Khalil Burno niku Dimyati Termas. Dimyati Termas niku adik kandung Kiai Mahfud Termas sing manggen teng Mekah. Kesriyen di antara alim-alim Kiai Rembang niku Mbah Bedowi, pisanan kalian Mbah Zubair, baipun Mbah Maimun. Ingkang Mbah Bedowi ngaos teng Mekah, di antaranipun ngaos teng Mekah kalian Mbah Mahfud. Ingkang Mbah Khalil Burno ngaos kalian Mbah Dimyati teng Termas. Mbah Mahfud niku orang Indonesia yang sangat terkenal teng Mekah. Beliau nu ngaos kalian Sayyid Abi Bakar Sato, ingkang ngarang kitab I'anatul Thalibin. Terus Syarahatul Mu'in ingkang paling terkenal namanya kitab I'anatul Thalibin, Sayyid Abi Bakar Sato. Itu gada murid di antaranipun Mbah Mahfud Termas. Dari Mbah Mahfud Termas niku lahir beberapa ulama top termasuk Mbah Bedowi Lasem. Ingkang Mbah Bedowi masyhur pisanan kalian Mbah Zubair, gada mantu Mbah Maimun, gada murid Mbah Khudori Tegalrejo, banyak murid-muridipun beliau. Mbah Khalil zaman mondok Termas mpun guru, di antaranipun gada murid, gada junioripun Kiai Muntaha Kalibeber Wonosobo. Dados niki silsilah Alamul Makin, dados di ahli filologi niku dikarang Alamul Makin, orang-orang Indonesia yang pernah hidup di Mekah. Di antaranipun sing disebut niku Mbah Bedowi Lasem, keluarga besar Lasem nintune wonten Mbah Maksum, wonten Mbah Khalil, wonten juga yang dari Jombang termasuk Mbah Hashim, Mbah Wahab, wonten malih termasuk ingkang top Mbah Muhaimin, adikipun Mbah Bedowi. Iku ingkang damel madrasah Darul Ulum teng Mekah. Terus besananipun keluarga Lasem kalian Burno iku mpun berjalan lama. Terus sebelum besananipun Mbah Jamil Angsal Mbah Kawula, Mbah Hamid Bedowi, iku secara kultur keilmuan pun besanan. Terus sebelum besanan ini badhe ditambah besananipun keluarga Bani Umar teng keluarga Bani Mbah Khalil. Nah, karena silsilah ilmu itu sampai kitab I'anatul Thalibin, iki badhe kula waos untuk panduan muslimat juga fatayat umumnya di Indonesia maupun di Jawa Timur. Kula waos cerita-cerita tentang niki kitab kula beto kitab I'anatul Thalibin, karanganipun Sayyid Abi Bakar Sato, gurunipun Mbah Mahfud Termas, di mana Mbah Mahfud itu gurunipun Mbah Dowi, gurunipun guru-guru kita di Indonesia. Teng kitab I'anah halaman 143 juz kalih tenggene bab Kitabul Janais. Ya teng bab Kitabul Janais. Teng mriki di antaranipun diterangaken wa ilmi wa ilmi anna rajulan. Idawipun Sayyid Abi Bakar Sato. Jadi tradisi tahlilan, tradisi kirim doa, tradisi itu bukan tradisi NU sebagai orang Indonesia, tapi tradisi ahli sunnah wal jamaah dunia yang dibukukan oleh ulama-ulama top dunia, termasuk yang dibukukan oleh Sayyid Abi Bakar Sato. Saya ulang lagi ya, terus tradisi kirim donga, yasinan teng mayit itu buatan tradisi NU Indonesia, lahir dari kultur lokal Indonesia buatan, tapi tradisi dunia yang diwarisno ulama-ulama top ahli sunnah wal jamaah. Manerian garwanipun Mbah Jamil Mbah Hamid itu ana wong tentang tahlil kirim donga anggap ae radio bobrok. Jadi katanya beliau itu sangat argumentatif. Wa haka ba'du ahli ilmi anna rajulan ra'a fil manam lal kubur fi ba'dil maqabir. Qad kharaju min kuburihim ila zahiril maqbarah. Wa idzan bihim an ma yadri ma huwa. Qal fata'ajjabtu min dzalik. Wa ra'aitu rajulan minhum jalisan la yaltaqitu ma'ahum syai'an. Fadanautu minhu wa sa'altuhu. Saya tanya,
kenapa kamu tidak ikut gabung? Terus faqala yaltaqitu nama yuhda ilaihim ma yuhdi ilaihim al-muslimun min qiraatil Qur'an was shadaqah wa du'a. Qala sama qal ana ghaniyan an dzalik. Faqultu bi ayyi shay'in anta? Qal bi khatmatin ya biha ilayya kullu yawmin waladi. Ya bi'u zabaliyah fi suqil fulani. Alam astaiqattu dhahabtu ila suq haitsu dzukira. Wa haitsu dzakaruha fa idzan sabun ya bi'u zabaliyah wa yukharriqu safataihi. Itu singkat cerita, kita ini keluarga besar saking Lasem, saking keluarga-keluarga ingkang gadah tradisi kirim doa kepada leluhur, baik leluhur karena nasab maupun karena guru. Itu dulu Sayyid Abi Bakar Sato di antara keramat beliau itu cerita ada orang mimpi melihat orang-orang meninggal. Orang-orang meninggal itu setiap ada makanan massal, cara sekarang mungkin ada BLT, itu ada BLT massal itu rebutan. Jadi doa-doa yang dikirimkan walil muslimin minhum al-amwat itu yang doa-doa massal. Orang-orang ahli kubur itu rebutan secara massal. Betul saat ini antri massal, terus ada satu orang yang enggak ikut rebutan ransuman massal itu, boten derek rebutan pakanan massal niku. Terus si wali tadi yang mimpi tanya, kenapa kamu enggak ikut rebutan? Saya enggak butuh itu karena saya sudah dikirimi anak saya setiap hari kirim khataman untuk saya. Anak saya namanya ini di pasar ini. Jadi yang mimpi itu disebut misalnya anak saya namanya misalnya Zaid di pasar Burno itu disebut. Paginya si wali tadi, anak itu ada. Dan ketika ditemuin, anak itu sambil deres Quran, sambil dagang. Dan ketika ditanya, itu memang dihadiahkan sama orang tuanya yang sudah meninggal. Itu artinya apa? Kalau kita ingin orang tua kita, leluhur kita, buatan derek rebutan massal, buatan derek antri BLT, itu harus kita sebagai anaknya, santrinya ngirimin doa. Sehingga orang-orang tua kita, buatan derek antri, buatan rebutan. Ya, terus ketika ditanya keterbutan falima latal taqitu anta ma'hum. Kata orang tua tadi ana ghaniyan andalik. Faqultu bi ayyi shay'in. Dengan apa? Bi khatmatin yaqra'uha wa yuhdiha ilayya kullu yaumin waladi ya bi uzabani. Nah, bukti kalau mimpi itu benar, ketika paginya bangun dicari orang itu ada. Pekerjaannya ya bi uzabaliyah. Ya semacam ya jenis dagangan itu dan nyata memang itu dihadiahkan. Sudah itu bukti mimpi itu nyata. Kemudian falabistu muddatan minaz zaman sumara'aitul mauta qad kharaju minal kubur. Suatu saat mimpi lagi dan ketemu orang itu ikut rebutan. Jadi ikut antri, ikut rebutan. Si kemarin enggak rebutan kok sekarang rebutan. Akhirnya ditanya, kenapa Anda sekarang ikut rebutan? Dulu-dulu tidak pernah ikut rebutan. Terus kata si orang tadi, anak saya ngirimin doa saya, sekarang sudah mati juga, sehingga saya nggak ada yang ngirimin lagi. Ternyata terus dicari lagi, ternyata anak tadi sudah meninggal. Sehingga mimpinya orang-orang soleh itu beda dengan mimpi pada umumnya. Kata Rasulullah SAW, mimpinya orang soleh itu juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwah. Jadi mimpinya orang soleh itu 46 bagian dari mimpi kenabian. Maksudnya otoritatif dipertanggungjawabkan. Sehingga dulu dalam cerita-cerita saya sering diceritani Mbak Akhfas, putra dari Mbak Jamil, sering diceritani keluarga Lasem. Dulu kenapa Mbak Bedowi jadi ketua Thariqah Mu'tabarah di Indonesia? Karena dulu banyak yang mimpi ketika banyak ulama sholat di Masjid Haram diimami Mbak Bedowi. Sehingga berdasar mimpi itu terus beliau diangkat atau dibenum atau diminta, dimohon untuk menjabat sebagai ketua Thariqah Mu'tabarah. Ya zaman itu banyak orang ikhlas, jadi kalau jabat itu diminta, disuwun. Karena dulu nggak ada orang ambisi, nggak ada orang ingin jabat. Jadi kalau jabat ya karena diminta, disuwun. Tapi apapun itu, saya pastikan sanad-sanad dari keluarga Burno, keluarga Lasem, keluarga Jombang, terus keluarga semuanya lah, termasuk bisan-bisan dari Lasem, yaitu keluarga Sarang, Hajen, Kudus. Si antara sanadnya itu pasti diantaranya lewat
Sayyid Abi Bakar Sato, pengarang kitab I'anatul Thalibin. Yang kita tahu misalnya ya Sayyid Abi Bakar Sato punya murid Mbah Mahfud, dan Mbah Mahfud Termas ini punya adik kandung namanya Mbah Dimyati. Nah ini gurunya Mbah Khalil ya, tentu di antara guru Ki Khalil, karena beliau tentu Ki Khalil Burno gurunya banyak. Mbah Bedowi pernah ngaji sama Mbah Mahfud Termas, yang Syekh Mahfud ini ngaji sama Sayyid Abi Bakar Sato. Sehingga dari tradisi sanad keilmuan ini kita tidak pernah terputus dari para masyayikh, para leluhur. Jadi saya pastikan tradisi kirim doa baik lewat baca Yasin maupun tahlil semuanya itu terbukukan oleh ulama seluruh dunia yang bermadzhab ahli sunnah wal jamaah. Terus niku boten gawe-gawean, boten dari kita. Terus niki di kitab I'anatul Thalibin juz kalih mulai halaman 142 sampai 143. Sehingga di antara yang diriwayatkan Sayyid Abi Bakar Sato, beliau ngendikan, jika seseorang anak yang zaman hidupnya kurang baik sama orang tuanya, kemudian dia mau baik orang tuanya sudah meninggal, saya ulang lagi, ketika mau baik orang tuanya kadung meninggal, itu masih ada kesempatan. Dawe Sayyid Abi Bakar Sato ada riwayat, innar rajula la yamutu walidahu wa huwa aqun lahuma fayatullaha lahuma min ba'dihima fayaktubahu wa minal barin. Jadi kalau kita kurang bekti sama orang tua, setelah tua kok tobat, hanya mengkafaroi, kita ziarah ke orang tua kita, sering baca Yasin, baca doa. Nah, setelah kita baca Yasin, baca doa ke orang tua kita yang zaman hidup kita kurang baik, itu status kita yang zaman hidup berstatus akun lil waliden, orang yang durhaka sama orang tua. Tapi setelah orang tua meninggal kita sering ziarah, sering mendoakan, itu status akun, status menyakiti orang tua dirubah fayaktubahu minal barin. Status kita menyakiti orang tua dirubah menjadi orang yang berbuat baik sama orang tua. Ini hebatnya Islam. Islam itu tidak pernah menutup pintu tobat. Jadi para orang-orang yang sedang atau masih menyakiti orang tuanya, ke orang tuanya, ya saya ulang lagi, kadung meninggal, itu tobatnya adalah dia harus sering ziarah dan mendoakan orang tuanya. Di sini disebut manzara qabra walidayhi kulla jum'atin aw ahadahuma faqara'a indahu yasin wal qur'anil hakim ghufira lahu bi'adati dzalika ayatan aw harfan. Terus kula suwun siapapun yang pernah atau ditakdir belum sempat baik sama orang tuanya, pas punya niat baik ke orang tuanya kadung meninggal, itu seringlah berziarah, nanti fayaktubahu ta'ala minal barin. Dia status menyakiti orang tua dirubah sama Allah termasuk minal barin. Caranya ya sering ziarah, sering nyumbang masjid atau madrasah atau ngaturi beberapa orang soleh sebagai yang sudah meninggal. Fafadat hadil akhbaru anna man zara qabra walidayhi kana baron lahuma ghaira akin wala mudayyin haqqahuma. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa siapapun yang sudah mau ziarah sama orang tuanya yang dulu meskipun agak menyakiti, sekarang yang sering mendoakan, sering bersedekah untuk orang tuanya, statusnya menjadi baron lahuma, statusnya dianggap baik sama orang tuanya, wa ghaira mudayyin lahuma, dan dianggap tidak mensia-siakan hak orang tuanya. Jadi kalau guyonannya orang desa itu nak mati dilalekno iku koyo matine kewan ae bar mati dilalekno. Ciri khas kita dengan orang tua ya aja dilalekno lah. Masa orang tua kita mati terus kita lupa, itu kan kayak apalah, cobalah diingat-ingat, didoakan, disedekoi. Nah, dengan cara seperti itu status kita disebut ghaira akin wala mudayyin haqqahuma. Jadi setelah kita berbuat baik meskipun setelah meninggal, itu status kita akan dianggap status orang yang baron lil walidain. Nah tentu syukur-syukur ya baron ketika hidup, baik ketika hidup, dan terus baik meskipun setelah meninggal. Oke, ngapunten kang kathah niki ingkang kula saged aturaken. Salam takdim kula teng Mbah Jamil sedanten keluarga Bani Khalil. Kula namung matur wau sing pun didhawaken Mbah bahwa tradisi niki tradisi leluhur, wonten referensinipun, wonten peganganipun. Jadi orang-orang Nahdien boten usah ragu mengamalkan sesuatu yang dari sanad guru ke guru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.